dasarnya diri kita ini gabungan dari seluruh makhluk. Anda sudah katakan kita inilah semesta tubuh kita ini. Ada Allah, ada malaikat Allah, ada jin, binatang, ada iblis, ada malaikat, dan semua. Ada manusia yang lain, tumbuhan, dan diri kita. Seluruh isi alam, planet, galaksi, semuanya ada pada diri kita. Maka pada saat Allah tiupkan Laida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah selesai kejadian penciptaan jasadnya, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, bukan ruhmu. Faqa'u lahu sajidin, maka kamu sujudlah pada ruh itu. Jangan ikut jasadmu. Ada 3 makhluk sekaligus di situ pada tubuh kita. Kejadian itu ada Adam, kita juga di situ. Di dalam diri Adam ditiupkan ruhku, kata Allah. Faqa'u lahu sajidin, sujudlah pada ruhku. Siapa yang sujud pada ruhku, sujud pada diriku. Maka pada saat kita tunduk pada ruh, kitalah malaikat itu. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, sujudlah semua malaikat. Ruh kita ini Allah sampaikan, Allahu nurus samawati wal ardh. Ruh kita adalah nur. Ruh kita adalah cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Maka pada saat kita yang menjadi penggerak dalam diri kita, dalam zikir, dalam sholat, dalam hidup adalah ruh, berarti kita itu adalah malaikat. Pada saat diri kita ini menjadi jasad yang lupa pada Allah, pada saat sama dengan iblis, pada saat malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin, dari semua. Dalam surat Al-Baqarah, aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Itulah tubuhmu, iblis itu. Malaikat adalah ruhmu. Maka Adam adalah insan, posisinya tergantung. Apakah ikut ruhmu atau ikat tubuhmu, dari semua. Maka dibagi oleh Bapa, manusia itu nanti dibagi dengan sonor, infrasonor, ultrasonor. Itulah yang disampaikan. Manusia bisa sampai kepada derajat malaikat, maksudnya kalau kita mengikuti ruh. Karena ruh kita ini ruh Allah. Tadi semua. Atau manusia bisa lebih rendah daripada manusia. Kata Allah berfirman adalah ulaika kal an'am, bahkan balhum adol, adalah kita bisa lebih rendah dari binatang. Dari situlah Allah berfirman wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Maka pahami oleh Bapak, kita ini adalah bukan jasad. Kita ini adalah hakikat diri kita adalah ruh dari semua. Berarti ruh yang ada pada diri kita itu adalah ruh Allah. Nah itulah. Maka kenapa kita harus kenal nanti pada kitab yang diri yang Allah perintahkan, ikra kitabaka kafa binafsika, bacalah kitab yang ada pada dirimu. Kalau kata Gus Dur, Al-Quran Qadim wahyu minulyo, ora ditulis bisa dibaca dari semua.
Jadi petunjuk bagi orang yang takwa itu dirinya sendiri. Bukan Quran ini, bukan Quran ini, bukan Quran ini. Al-Quran ini, Bapak pergi ke WC di bawah nggak? Enggak. Bapak jalan-jalan di bawah nggak? Yang Bapak bawa mana? Quran yang melekat pada diri. Bapak jago hafal 30 juz. Tapi tidak melekat pada tubuh. Sia-sia. Itulah kalau yang Allah perintahkan kepada kita baca yang awal adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ya. Maka dengan membaca diri tadi semua kita akan bertemu dengan nama Allah yang ke-100. Kandani, siapa yang kenal Tuhan, kenali aku. Siapa yang kenal aku, kenali Allah. Siapa yang kenal Allah, kenali Muhammad. Siapa udah kenal Muhammad, dia akan kenal kepada Adam. Siapa kenal Adam akan kenal pada insan. Siapa kenal insan akan kenal pada diri. Itulah yang merupakan kitab nafsiyah. Maka kenapa sifat nafsiyah itu adalah al-wujud. Kitab nafsiyah itu adalah wujudnya diri kita ini. Itulah baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsi. Siapa dia mencari Tuhannya, mencari surga, mencari sirat, mencari baja, pokoknya produk-produk akhirat, mencari siksa kubur, mencari keluar dari tubuh ini. Man talaba maula bi ghairi nafsi, maka dhalalan ba'ida. Maka dia tidak akan pernah bisa membuktikan semuanya. Hanya akan terjebak pada nama, tapi dia tidak akan bertemu dengan barangnya. Ngomongan akhirat, dia hanya nama akhirat, tapi dia tidak bertemu dengan akhiratnya. Ngomongin surga, dia hanya nyawa nama surga, tapi tidak akan membuktikan surganya. Ngomongin kitab, dia tidak akan pernah bertemu dengan kitabnya. Akibatnya, dia tidak akan mengimani kitab itu dan sekaligus tidak akan iman kepada qada dan qadar. Pahami? Karena yang harus membuktikan iman itu adalah diri kita. Makanya dalam Al-Quran begitu penuh Allah menjelaskan penciptaan diri kita. Tadi sampai manusia pun bingung akibat dia tidak kenal pada dirinya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Itulah Allah keherangan dengan manusia. Kenapa? Qurannya ini dia aji, yang apa diaji di luar diri, tapi dirinya tidak diaji. Ya, dia mau tahu nama Allah, tapi dia tidak kenal pada Allah. Ya, dia tidak paham sesungguhnya bahwa wujudnya itu lebih penting. Pada saat Bapak lapar, nama nasi apa nasi yang Bapak perlukan? Semua adalah. Makanya nanti dengan wujud. Kalau Bapak boleh menemukan wujudnya Allah, tidak akan paham. Allah itu bersifat kidam. Bagaimana disebut kidam kalau nggak ngerti wujud? Bagaimana disebut bako kalau nggak ngerti bab wujud? Bagaimana mengerti bab muharafatul hawadis kalau nggak ngerti bab wujud? Bagaimana Allah itu kiamat binafsi kalau nggak ngerti bab wujud? Dan apakah sudah kita temukan wujud itu pada diri? Di manakah Allah al-wujud pada diri? Di manakah Allah
yang disebutkan al-Adhalnya Allah, apa yang disebutkan al-Qawiynya Allah, apa yang disebutkan al-Muhitnya Allah, apa yang disebutkan al-Hakimnya Allah, pada Jalal, Qahar, Jamal, dan Kamal, yang semuanya ada pada diri kita. Banyak orang bicara agama, tapi tidak ngerti yang dibicarakan. Karena dia hanya bicarakan nama, tapi tidak pernah bertemu yang dia bicarakan. Padahal dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Setiap ada nama pasti ada nama Allah, pasti ada orangnya. Ada nama malaikat, pasti ada nama apa? Maka barang siapa Bapak ngaji diri, maka Bapak akan langsung bertemu dengan Allah, bertemu dengan malaikat Allah. Siapa Jibril itu? Siapa Iblis itu? Siapa Adam itu? Siapa Musa itu? Siapa Ibrahim itu? Ternyata itulah semuanya ada pada diri. Adam pada diri, Ibrahim pada diri, Nuh pada diri, Musa pada diri, Isa pada diri, malaikat muqarrabin pada diri, malaikat rohaniyin pada diri, malaikat kiraman katibin pada diri. Semuanya pada diri kita. Maka setelah Bapak kenal pada diri, akan bertemu dengan nama Allah yang ke-100 yang disebutkan dengan Al-In. Siapa insan itu? Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Dalam ayat yang hal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafi. Berarti nama Allah yang ke-100 itu adalah insan, wujudnya ada pada manusia. Makanya lah nanti yang Bapak harus ikrarkan. Inilah sebelum Bapak, walaupun tidak diikrarkan di sini, Bapak akan ajarkan itu mengikrarkan. Tapi sebelum napas Bapak keluar, tidak balik lagi. Karena hidup itu hanya tentang napas masuk dan keluar. Jangan sampai tidak pernah diucapkan. Diriku adalah Allah. Dan diriku tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah Bapak bilang. Tidak mungkin Bapak bisa sholat. Karena yang boleh sholat itu hanya Dia. Tidak mungkin bisa Bapak melaksanakan dzikir. Karena yang dzikir Dia. Kenapa kata Dia? La yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa dzikir pada Allah kecuali Allah. Baginda Nabi ditegur oleh Allah, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Ya Muhammad, akulah yang sholat, bukan kamu. Muhammad bin Abdullah lagi sholat tubuhnya. Dia nggak sedang digerakkan oleh hatinya. Hatinya nggak sadar digerakkan oleh Nur Muhammad di belakangnya. Nur Muhammad digerakkan oleh Allah. Sehingga Nabi Muhammad merasa sedang sholat. Allah tegur, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Akulah yang sholat. Sebelum kamu berdiri, aku yang pertama berdiri. Baru Nur Muhammad, barulah engkau hanya isyarat di ujung. Maka inilah yang harus Bapak pahami dari semua. Dan tuntaskan ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu adalah singkat. Tapi dampaknya adalah seumur-umur kepada Bapak. Maka tidak mentauhidkan Allah, maka berarti kita musyrik selamanya. Ingat itu dari semua. Ya. Makanya tadi, Bapak pada saat lahir dikasih nama dulu, apa lahir dulu? Barangnya nongol, baru dikasih nama. Berarti wujud dulu, baru ada nama. Tadi semua. Maka sekarang setelah Bapak tahu nama Allah yang ke-100 itu adalah diri kita sendiri. Insan berarti siapa? Buat ujang adalah ucapan dengan Allah yang ke-100 itu. Buat mamanya
Artinya tidak ada yang lain selain Allah. Ini kita ini kadang-kadang ngomongnya la ilaha illallah tapi masih selingkuh. Ngomong la ilaha illallah tapi giliran ngena la ilaha illallah dan nama lain la ilaha illallah. Begitu nampo doma la ilaha illallah nampo bagong enggak la ilaha illallah. Inilah ujian kepada kita ini di alam dunia. Allah mentajalikan dirinya dalam berbagai bentuk rupa bentuk ujian kepada Bapa dan mulai binatang halal dan haram. Maka kita diwajibkan melihat yang sebalik dalamnya. Melihat agama, nggak usah lagi rebut hidup urusan agama. Karena pada dasarnya di sebaliknya tubuh-tubuh itu sudah sama. Pemimpinnya adalah Muhammad. Maka jangan tertipu kita dengan jangka. Kayak kemarin Allah contohkan beras dibikin lontong, beras dijadiin apa namanya? Nasi, beras jadi nasi liwet, beras dijadiin ketupat, beras dijadiin apa lagi? Bubur. Semua kemanapun kau pandang hanya melihat begitu cara pandang tauhid. Kalau tidak demikian berarti ya, kalau tidak demikian berarti Bapak ini menemukan nama Allah yang ke-100 ya. Tapi bukan Bapak yang mengatakan diriku Allah. Yang boleh berkata diriku Allah itu siapa yang berkata? Allah. Kata Allah. Al-insanu sirri wa sirri sifati. Insan itu kata ini. Nama Allah yang ke-100 adalah Al-insan. Dan Allah berkata Al-insanu sirri. Insan itu rahasia wa sirri sifati. Dan rahasia itu sifatku, wasifati laghairi, dan sifatku itu tidak ada lain daripada aku. Maka tidak boleh haram hukumnya orang mengusaha Allah. Bisa neraka. Nah ini hati-hati ya. Omongan abahnya harus dipikirkan. Kau mengatakan aku Allah haram. Ada hadis yang mengatakan siap-siap kau dibakar oleh Allah. Kau mengaku dirimu Allah. Yang boleh mengaku Allah adalah tapi Allah katakan diriku Allah. Coba pikirkan kalimatnya. Dan diriku tidak ada. Itulah tauhid mengunjungi harus Bapak pahami. Bapak tidak boleh, karena Bapak bukan Allah. Bapak tidak boleh mengaku Allah. Yang boleh mengaku Allah adalah tadi, maka dipersen. Dari mulai kenal Muhammad, kenal Adam, kenal insan, kenal diri, kenal Allah. Baru dia berkata, diriku Allah, aku Allah.